Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, sunnah bagi orang yang melaksanakan tawaf itu kalau dia laki-laki lebih dekat dia ke dinding Ka'bah. Adapun perempuan, dia disunnahkan adalah lebih jauh dari dinding Ka'bah. Tujuannya adalah yang dilakukan seperti ini agar jangan berbaur antara laki-laki dan perempuan. Yang dekat dengan dinding Ka'bah itu adalah putaran bagi buat laki-laki, dan yang jauh dari dinding Ka'bah itu putaran bagi yang perempuan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, yang berikutnya adalah makruh bagi seseorang yang kalau dia sedang melaksanakan tawaf, diputuskannya tawafnya itu kecuali karena uzur. Adapun orang yang memutuskan tawafnya tidak sempurna dia 7 kali. Kenapa? Ada yang sebahagian ulama yang mengatakan orang yang melakukan tawaf itu 7 kali putaran itu, ada yang mengatakan bahwa wajib dia mualat antara 1, 2, dan 3 sampai ke 7 putaran. Ada sebahagian ulama mengatakan bahwa putaran tawaf itu, yaitu mualat pada putaran tawaf itu adalah hukumnya sunnah. Pendapat yang mengatakan sunnah ini, kalau seandainya ada orang yang memutuskan tawafnya baru 3 putaran, berhenti dia beberapa saat, maka perbuatan yang seperti ini adalah hukumnya makruh. Apa sebab dia berhenti? Tidak sebab uzur. Adapun orang yang memutuskan dengan sebab uzur, maka itu tidak menjadi makruh perbuatannya. Kenapa? Karena ada uzur yang dia dapat memutuskan tawafnya itu sementara. Mana contohnya? Ada orang yang melakukan tawaf, kata sewaktu dia tawaf itu masuklah waktu salat fardu. Setelah masuk waktu salat fardu, dilaksanakan salat berjamaah. Mau tak mau dia berhenti melaksanakan putaran tawaf. Maka memutuskan tawaf yang seperti ini adalah dengan sebab uzur. Mana contohnya lagi? Seperti orang yang sesak qada hajat dan buang air kecil, lantas dia berhenti pada tempat itu, dia pergi menyelesaikan qada hajatnya dan buang air kecilnya. Kenapa? Karena orang yang sedang sesak, yaitu buang qada hajat ataupun buang air kecil, sementara dia lanjutkan tawafnya, perbuatan menahan qada hajat dan buang air kecil itu adalah hukumnya makruh. Lantas karena dia mau qada hajat dan juga melaksanakan yaitu buang air kecil, maka dia putuskan tawafnya pada putaran yang sudah dia lakukan, umpamanya sudah 3 putaran. Kemudian setelah itu pergi dia ke kamar mandi, kemudian setelah selesai dia qada hajat atau buang air kecil, lantas dia ngambil wudu, maka dia sambung putaran tawafnya yang tadi baru terhenti, yang dia baru 2 putaran atau 3 putaran, maka dilanjutkannya putaran yang berikutnya. Maka perbuatan yang seperti ini tidak makruh. Kenapa? Dia memutuskan tawafnya itu adalah karena sebab uzur, di antaranya karena berlangsung salat berjamaah. Yang kedua adalah karena buang hajat, yaitu buang air besar dan juga buang air kecil. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kemudian setelah selesai orang yang melakukan yaitu tawaf sebanyak 7 putaran, maka disunnahkan bagi seseorang itu untuk melaksanakan yaitu salat sunat 2 rakaat, yaitu salat sunat tawaf. Bagaimana yang dimaksud dengan salat sunat tawaf itu? Adalah orang yang sudah menyelesaikan 7 kali putaran tawaf. Setiap orang yang melaksanakan 7 kali putaran tawaf, maka setelah selesai itu disunnahkan dia untuk melaksanakan salat sunat 2 rakaat. Apabila seseorang itu berulang-ulang melaksanakan tawaf setiap 7 kali putaran, maka berulang-ulang juga dia melaksanakan salat sunat tawaf.
Salat sunat tawaf itu adalah 2 rakaat yang paling abdul kita laksanakan di makam Ibrahim. Kemudian setelah itu abdul yang kedua adalah di dalam Ka'bah. Abdul yang ketiga adalah di pintu Ka'bah. Abdul yang keempat adalah di Hijr Ismail. Abdul yang kelima adalah yaitu antara 2 rukun Yamani. Dan abdul yang berikutnya adalah di dalam Masjidil Haram, yaitu di masjid yang ada di sekeliling Ka'bah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, salat sunat 2 rakaat itu dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sani rakaat yang pertama adalah membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan sani yang kedua adalah al-ikhlas Qul huwallahu ahad, dengan niat usolli sunnat tawab raka'ataini ada'a lillahi ta'ala Allahu akbar. Maka kita laksanakan sebagaimana yaitu pelaksanaan sholat sunat biasa. Tapi dianjurkan sebagaimana tadi saya jelaskan, rakaat yang pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua saninya kita membaca al-ikhlas. Adapun batas disunnahkannya tawaf ini, hilang putuslah sholat sunat tawaf itu, kecuali adalah kalau seandainya mereka itu mati, barulah hilang, yaitu disunnahkan bagi seseorang itu untuk melaksanakan sholat sunat tawaf. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.